Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Hari Purnomo. Saya mengajar di SMA 1 Grobogan pada bidang studi geografi sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 di UNES. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret, akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pada siang hari ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Ketua kelas, Brian, untuk mempersiapkan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan saya absen. Mungkin ada teman kalian yang tidak hadir. Dimulai dari Brian, kemudian Septiana Dea, kemudian Rahma, kemudian Samsul, Silviana, Amel, Susi, Anissa Naswa, Jenny, Ristania Puput, kemudian Natasha. Terima kasih ya. Ya, ada semuanya nihil. Untuk berikutnya supaya pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik, tetap semangat. Marilah kita sedikit melakukan ice breaking. Yuk semuanya berdiri. Seperti biasanya, seperti kemarin, ya. Saya kalau bilang Seman Sagan, kalian jawabnya Jaya, Jaya, Jaya. Kalau saya bilang KKO, kreatif, kompetitif, optimis, yes, gitu ya. Paham? Bisa ya? Semasagan? Jaya, jaya, jaya. Kakao? Kreatif, kompetitif, optimis, yes. Terima kasih, bisa duduk kembali. Kemudian untuk melanjutkan materi pada siang hari ini, yaitu mengenai dinamika litosfer dan dampaknya dalam kehidupan. Di sini ada capaian pembelajaran dalam materi pada pagi ini, yaitu pada fase ini peserta didik mampu mengidentifikasikan, memahami, berpikir kritis, dan menganalisa secara keruangan tentang konsep dasar ilmu geografi, peta, penelitian geografi, dan lingkungan geosfer, memaparkan ide, dan mempublikasikan di kelas ataupun di media lain. Itu adalah capaian pada fase kelas 10. Di mana tujuan pembelajarannya pada siang hari ini yaitu satu, menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, sebelum menginjak ke materi berikutnya, ini ada pertanyaan pemantik, di mana dinamika litosfer dan dampaknya dalam kehidupan. Kalian bisa melihat pada gambar di depan, yaitu dari gambar di atas, apa yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik di kerak bumi. Ya, saya ulangi. Dari gambar di atas, apa yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik di kerak bumi? Mungkin ada yang mau menjawab dari pertanyaan apa yang saya sampaikan di depan. Susi? Adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di
lapisan atmosfer. Betul ya, apa yang disampaikan temanmu betul sekali dari gambar di atas. Kemudian nanti kita melihat tayangan video mengenai lempeng tektonik. Ya, nanti akan saya putarkan, kalian bisa melihat, dicermati, dipahami, nanti ada di sesi diskusi, nanti ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Sekarang kita lihat tayangan video berikut ini, yaitu mengenai video pembelajaran tektonik tentang lempeng bisa dapat diakses melalui itu ya yang sudah saya share di WA. Namun lebih jelas, lebih lengkapnya akan saya putarkan video mengenai pembelajaran lempeng tektonik. Ini ya, ini video pembelajaran tentang lempeng tektonik. Bisa dilihat bagaimana prosesnya. Pada beberapa video yang lalu, kita pernah menyinggung bahwa negara kita Indonesia secara geografis terletak di sebuah kawasan yang dikenal sebagai ring of fire atau cincin api. Cincin api adalah sekelompok wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Wilayah ini disebut dengan cincin api karena daerah ini membentuk lingkaran atau cincin besar yang melingkari Samudra Pasifik. Daerah ini memiliki banyak aktivitas seismik dan vulkanik karena letaknya yang berada di pertemuan lempeng tektonik yang saling bergerak. Di sepanjang cincin ini, lempeng bumi bertemu, bergerak, dan saling bertabrakan. Efek negatifnya adalah ketika lempeng-lempeng ini berinteraksi, mereka dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bahkan tsunami. Meski demikian, lempeng-lempeng ini adalah latar belakang terbentuknya berbagai benua dan samudera seperti yang kita kenal saat ini. Berdasarkan definisinya, lempeng tektonik memiliki 7 lempeng besar utama. Menariknya, wilayah Indonesia sendiri merupakan tempat bertemunya 4 lempeng tektonik, di mana 3 lempeng diantaranya merupakan lempeng utama. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya jika kita tahu dulu apa itu lempeng tektonik. Jika bicara tentang lempeng tektonik, maka tak bisa dilepaskan dari teori tektonika lempeng atau terbentuknya bumi, yang mana bumi terbentuk karena adanya pergerakan di bawah permukaan bumi. Menurut teori tersebut, bumi mempunyai lapisan luar yang kaku yang disebut dengan litosfer, yang terdiri atas kerak dan bagian teratas mantel bumi yang isinya kaku dan padat, yang biasanya mempunyai ketebalan sekitar 100 km. Di bawah lapisan litosfer, terdapat astenosfer yang berbentuk padat tetapi bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat dan dalam skala waktu geologis yang sangat lama karena kekentalan dan kekuatan geser atau shear strength yang rendah. Lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah astenosfer sifatnya menjadi lebih kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang lebih dingin, melainkan tekanan yang tinggi. Lapisan litosfer dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Di bumi terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas astenosfer. Karena konveksi astenosfer dan litosfer, lempeng-lempeng tersebut bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan yang berbeda dari 2 hingga 15 cm per tahun. Interaksi lempeng tektonik ini bertanggung jawab atas berbagai formasi geologi seperti pegunungan Himalaya di Asia, celah Afrika Timur, dan sesar San Andreas di California, Amerika Serikat. Teori tektonika lempeng sendiri dikembangkan dari tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Teori tektonika lempeng merupakan pembaruan modern terhadap pergeseran benua.
sebuah gagasan yang pertama kali diajukan oleh ilmuwan Alfred Wegener pada tahun 1912 yang menyatakan bahwa benua-benua di bumi telah melayang melintasi planet seiring berjalannya waktu. Teori ini mulai diterima oleh para ahli geosains setelah penyebaran dasar laut divalidasi pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an. Lempeng tektonik dipakai untuk menjelaskan pergeseran benua, fenomena yang terjadi saat benua masih menjadi satu kesatuan yang disebut benua super besar atau superkontinen atau dinamakan dengan sebutan Pangaea. Hingga tak lama setelah itu, benua yang muncul terbagi menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian benua yang terbagi ini dinamakan Gondwana dan Laurasia. Munculnya beberapa benua ini ditandai dengan pergerakan dan diibaratkan seperti bongkahan es yang mengapung dan bergerak di lautan. Karena inilah, teori lempeng tektonik juga disebut dengan teori pengapungan kontinen. Berdasarkan dari penjelasan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa lempeng tektonik adalah bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan memengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut. Secara langsung, adanya proses pergerakan ini membuat pengaruh signifikan pada penampakan permukaan bumi yang dinamis. Secara geologis, Indonesia sendiri dikelilingi dengan 4 lempeng tektonik. Lalu, lempeng tektonik apa saja yang mengelilingi Indonesia? Dikutip dari Gramedia.com, inilah 4 lempeng tektonik yang mengelilingi Indonesia. Lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia ini memiliki luas kurang lebih 58,9 juta kilometer persegi. Kemudian, lempeng Indo-Australia terbentuk dari penyatuan lempeng antara lempeng Australia dan lempeng India pada jutaan tahun yang lalu. Lalu, pada beberapa tahun yang lalu, atau ketika lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia saling berkukukan, maka terjadilah pembentukan pegunungan Himalaya. Selain itu, beberapa peneliti yang sudah meriset tentang lempeng Indo-Australia meyakini bahwa lempeng India dan juga lempeng Australia merupakan 2 lempeng yang saling terpisah dalam beberapa jutaan tahun yang lalu. Di negara Indonesia, lempeng Indo-Australia ini berada pada wilayah bagian timur, seperti Pulau Papua dan juga Pulau Nusa Tenggara Timur, yang kemudian saling berhubungan dengan lempeng Eurasia di sebelah barat dan di sebelah utara terdapat lempeng Pasifik. Lempeng Eurasia. Lempeng di Indonesia selanjutnya adalah lempeng Eurasia. Lempeng yang satu ini diperkirakan memiliki luas kurang lebih 67,8 juta kilometer persegi. Dikarenakan lempeng ini cukup luas, maka lempeng yang satu ini termasuk ke dalam lempeng ketiga terbesar di dunia. Bahkan, hampir semua wilayah di benua Eropa dan Asia berada di dalam lempeng yang satu ini. Selain itu, sudah banyak skema geologi yang terjadi pada lempeng Eurasia. Bahkan, beberapa skema geologi yang terjadi cukup besar, salah satunya adalah pada pembentukan pegunungan Himalaya dan juga pembentukan danau Laut Kaspia. Danau tersebut menjadi danau terbesar yang ada di dunia. Sampai saat ini, lempeng Eurasia bisa dibilang sebagai lempeng paling aktif secara geologis. Oleh karena itu, pada wilayah yang dilewati oleh lempeng ini, biasanya akan terjadi peristiwa gunung berapi hingga peristiwa gempa bumi. Pada negara Indonesia, wilayah yang dilewati oleh lempeng ini merupakan pulau-pulau besar, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa lempeng Eurasia merupakan alas dari Indonesia saat ini.
lempeng Pasifik. Lempeng ketiga yang mengelilingi Indonesia selanjutnya adalah lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini diperkirakan memiliki luas kurang lebih 103,3 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, lempeng ini merupakan lempeng terbesar yang ada di dunia saat ini. Selain itu, letak lempeng ini ada di bawah Samudra Pasifik yang dimulai dari bagian utara dari Pulau Papua, Indonesia. Pada umumnya, lempeng Pasifik bisa dibilang sebagai kerak dari samudra, kecuali di wilayah sekitaran California dan Selandia Baru. Bahkan, lempeng yang satu ini cukup berperan dalam pembentukan Kepulauan Hawaii. Pada awalnya, Kepulauan Hawaii ini merupakan gunung berapi yang ada di bawah laut, kemudian terdorong ke atas hingga membentuk suatu daratan yang ada pada jutaan tahun yang lalu. Lalu, pembentukan gunung berapi ini terjadi melalui beberapa titik di lempeng Pasifik. Kemudian, setiap batas-batas luar dari lempeng Pasifik ini membentuk cincin api di dasar Samudra Pasifik yang dimana dari cincin api tersebut menyebabkan gunung berapi di beberapa wilayah. Pergerakan benturan bisa mengakibatkan gunung api, mulai dari ujung utara Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, terus hingga menuju ke timur membelok ke Maluku. Oleh karena itu, bukti-bukti bahwa pergerakan benturan hingga sekarang masih terus berlangsung. Akibat dari pergerakan ini, maka di Indonesia seringkali terjadi gempa bumi tektonik yang kemudian bisa membahayakan bagi masyarakat di sekitarnya. Adanya tumbukan itu juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang sangat kompleks sekaligus unik. Oleh karena itu, kita banyak menjumpai berbagai macam bentuk pantai, palung laut, gunung aktif, serta sesar sehingga rawan terjadi gempa tektonik. Itulah video tentang lempeng tektonik yang mengelilingi Indonesia. Semoga video kali ini dapat menambah sedikit wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Itulah ya sedikit tayangan video, mudah-mudahan ini nanti menambah motivasi semangat bagi kalian. Kemudian untuk berikutnya, sebelum ke materi berikutnya, sedikit akan saya berikan asesmen awal. Ya, ada sekitar ada 10 soal. Nanti dikerjakan, setelah itu nanti dikumpulkan. Ya, disilang ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Kasih nama. Sudah cukup? Kalau sudah bisa dikumpulkan ke saya. Jenny. Terima kasih ya. Kemudian selanjutnya adalah ke materi. Kalau tadi video sudah saya paparkan, sudah tayangkan. Ini sedikit ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan, yaitu bentukan muka bumi hasil pergerakan lempeng tektonik. Ya, di mana teori lempeng tektonik itu adalah sebuah teori besar yang ada di dalam bidang geologi, di mana teori tersebut dikembangkan agar bisa memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan fakta pergerakan besar litosfer bumi secara alami. Di sini ada 3 jenis pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama adalah pergerakan konvergen, kemudian ada pergerakan divergen dan pergerakan transform atau sesar mendatar.
Adapun keterangan dari masing-masing pergerakan lempeng tadi, yang nomor satu adalah yang namanya batas konvergen, ya. Batas konvergen itu dapat diartikan adalah batas yang terjadi ketika jika dua lempeng saling bertumbukan, baik lempeng benua dengan lempeng benua atau lempeng samudra, di mana gaya yang bekerja pada gerak ini adalah gaya kompresional, ya. Tabrakan lempeng tektonik yang dapat menghasilkan gempa bumi, kemudian gunung berapi, pembentukan gunung, dan peristiwa geologi lainnya. Saat dua lempeng bertumbukan satu sama lain, maka zona subduksi atau tumbukan benua terbentuk. Hasilnya tergantung kepada sifat lempeng yang saling bertumbukan. Di zona subduksi, lempeng yang bersubduksi yang biasanya merupakan lempeng samudra bergerak di atas lempeng yang lain yang bisa bersifat samudra maupun benua, ya. Sementara itu dalam tumbukan antara dua lempeng benua pegunungan seperti pegunungan Himalaya yang terbentuk tadi, sudah ada tayang videonya, mungkin tadi sudah melihat beberapa bentuknya. Kemudian ini ada gambarnya, ya, jenisnya ada dalam arti adalah ada bentuk batas konvergen, ada 3, 1, 2, 3, ya, itu bentuknya seperti itu, ya, Anda lihat. Kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah batas divergen, ya. Mengapa dikatakan batasnya divergen? Di mana batas divergen itu adalah ciri linier yang ada di antara dua lempeng tektonik yang saling menjauh, ya. Batas divergen ini benua biasanya menghasilkan celah yang kemudian menjadi lembah celah. Sebagian besar batas lempeng divergen yang aktif, ya, ada di lempeng samudra dan menghasilkan punggung tengah samudra. Ini adalah batas divergen. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah yang namanya pergeseran sesar atau batas transform, ya, di mana batas transform ini terbentuk jika dua buah lempeng tektonik yang saling berpapasan dan bergesekan secara horizontal satu sama lain dengan arah menyamping dan berlawanan. Itu yang dinamakan batas sesar mendatar. Itu, ya, mungkin itu yang sedikit materi yang perlu saya sampaikan. Kemudian dengan adanya materi yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian ada video tadi, ya, yang sudah saya tayangkan. Sekarang bisa membentuk kelompok, ada 4 kelompok, satu kelompok ada 5. Bisa dimulai dari sekarang sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, menempatkan posisinya. Yang kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2. Ya. Saya akan membagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, yang kelompok 3 yang membentuk kelompoknya masing-masing. Brian, Natasha, Devinta. Ayo cepat. Oke, ya, dari situ sudah ada gambaran atau sudah ada petunjuknya, ya, masing-masing kelompok berbeda-beda, ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan, nanti presentasinya juga waktunya juga 15 menit, ya. Nanti kalau sudah selesai, ya, bisa dikerjakan secara
bersama-sama dicari apa isinya. Di situ ada gambar lempeng tektonik yang berbeda-beda. Untuk kelompok 1 ada kesulitan atau tidak? Bisa ya? Mengenai apa itu? Sejarah lempeng tektonik. Berarti tidak ada masalah ya. Oke. Kemudian kelompok 2. Ini mengenai apa nih? Gunung Everest ya. Ada masalah atau kendala? Tidak ada ya. Bisa ya. Oke. Kemudian kelompok 3 ini mengenai fenomena apa nih? Lempeng tektonik. Tentang apa? Gempa bumi di Cianjur. Ada kendala atau masalah? Bisa ya? Oke, terima kasih. Bagus. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 4. Mengenai lempeng tektonik. Fenomena apa ini? Untuk kelompok 4. Fenomena lempeng. Bentukan muka bumi. Aktivitas lempeng tektonik. Ada kendala atau kesulitan? Bisa ya? Tidak ada masalah ya, nanti kalau presentasi bisa. Oke, terima kasih. Jadi dari masing-masing kelompok kelihatannya sudah sangat bagus mengerjakan, sangat antusias. Mereka dengan apa itu materi yang berbeda, namun mereka tetap semangat ya. Kelompok 1 siap? Ya, kalau siap bisa maju ke depan untuk melakukan atau melaksanakan presentasi sesuai dengan materi yang sudah saya berikan tadi. Yuk, yang lain bisa melihat
hasil presentasi dari kelompok 1 nanti bisa ditanggapi atau ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai materi lempeng tektonik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Siti Fatimah Azhara sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Susi Lestari sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Samsul Bari sebagai ketua. Saya Trini Lajayani sebagai anggota. Saya Juni Risma sebagai sekretaris. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke materi yang pertama. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu lempeng tektonik? Nah, lempeng tektonik yaitu bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan mempengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut. Pada gambar salah satu hasil tabware, karena pertahanan San Andreas di Amerika Utara, pertahanan ini terbentuk karena ada batas di mana dua lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara bertemu. Nah, patahan ini adalah disebut patahan San Andreas dan panjang patahan sekitar 1.300 km dan kedalamannya mencapai 16 km ke dalam bumi. Patahan ini ditemukan oleh Profesor Geologi pada tahun 1995. Lempeng tektonik, struktur lempeng bumi, inti dalam, inti luar, mantel bumi, kerak bumi. Baik, jadi itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah di sini dari kelompok lain mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan dari diskusi kami ini? Yuk kelompok berapa itu? Silakan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Faikotu Nikmah dari kelompok 4. Izin bertanya, kalau di Indonesia, di daerah mana yang terjadi sesar mendatar atau transform? Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 yang telah memberi pertanyaan. Izinkan kelompok kami menjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk di Indonesia sendiri terjadi di Pulau Sumatera yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang menyebabkan terbentuknya patahan semangko yang membentang mulai dari Aceh sampai Teluk Semangko di Lampung. Nah, sesar ini membentuk pegunungan barisan di Pulau Sumatera. Jika kalian ingin melihat bentuk aslinya, kalian bisa melihat di Ngarisiano Bukit Tinggi. Terima kasih. Mungkin cukup ya? Apakah cukup? Sudah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi yang mau diajukan? Jika tidak, saya tutup. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sebentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah memberikan ya hasilnya gimana sudah dipaparkan dari kelompok 1 mengenai lempeng tektonik ya. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Mungkin itu cukup ya. Cukup. Terima kasih semuanya sudah maju ke depan semuanya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Namun dari beberapa kelompok ada yang baik, ada yang bagus. Nanti yang baik mungkin akan saya kasih penghargaan yang lebih ya. Baik mungkin berupa nilai atau apa ya. Hingga menambah semangat dan motivasi bagi kalian. Terima kasih. Bisa kembali ke tempat semula. Yuk kembali ke tempat semula. Sesuai dengan tempatnya tadi.
porsinya ditata kembali. Sudah semuanya. Kemudian dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada di antara kalian yang mau memberikan kesimpulan. Nur Kasana mungkin bisa. Jadi kesimpulan yang telah saya lakukan adalah ada 3 gerakan lempeng, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Lalu akibat dari gerakan lempeng yaitu secara geologis bumi, likuifaksi, dan tsunami. Ada arus konveksi yang merupakan terjadinya gerakan lempeng. Ya itulah ya apa yang disampaikan teman kalian betul. Ya kesimpulannya ada 3 tadi. Kemudian apakah pembelajaran pada siang hari ini menyenangkan? Ya, terima kasih ya. Sebelum kita tutup ya, sedikit ada soal yaitu berupa witball, nanti bisa dilihat di HP kalian masing-masing. Sekarang bisa dilihat. Mungkin kemarin atau hari ini ya, hari ini sudah saya berikan. Sudah di HP dibuka witball, itu ada 5 atau 6 pertanyaan. Bisa dilihat sekarang. Sudah ya? Ya, terima kasih. Itu nanti bisa dikerjakan. Kemudian sebelum materi kita tutup ya, untuk materi yang akan datang yaitu mengenai akibat dampak dari lempeng tektonik. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan materi pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kalian ya, menambah motivasi bagi kalian, yaitu ada hubungannya dengan lempeng tektonik tadi. Kalau tadi melihat tayangan video, kemudian apa yang saya sampaikan itu sangat menarik sekali ya, karena yang namanya lempeng tektonik itu memang betul terjadi yang ada di Indonesia itu di Sumatera ya, sehingga Sumatera itu merupakan daerah yang sangat rawan sekali terjadinya gempa bumi ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, mungkin Brian bisa mempersiapkan untuk memimpin doa supaya pada siang hari ini kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dan diberikan kesehatan. Brian, untuk disiapkan sekarang. Sebelum pulang, kita berdua siapkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.